itu tuh ngelambai-ngelambai gitu. Saya tuh aneh gitu, penasaran gitu. Itu apa ya? Kata-kata. Itu kopi belum diminum sama saya. Kocek. Dari belakang tuh ada yang suara gini. Siarek naon ka dia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Aristian di Maksa Hiking. Kudu maksakeun, mun teu maksakeun moal ini. Jadi saya di sini lagi di Gunung Putri, istri saya mungkin udah tidur ya. Jadi di sini saya akan menceritakan sedikit pengalaman, mungkin ini pengalaman di konten kedua pendakian ke Gunung Sangar pada tahun 2021 silam, sekitar 3 tahun yang lalu berarti ya. Jadi ini agak sedikit tidak bisa dilupakan mungkin ya. Di sini saya akan berbagi pengalaman, share gitu mungkin ke teman-teman mau tahu gitu pengalamannya kayak gimana. Ikutin terus di Maksa Hiking. Gas kuikan berada. Jadi saya tuh naik bareng Manggrin ya tahun 2021 silam sesudah naik ke Gunung Manglayang. Waktu itu lebih tepatnya bulan November, tapi kalau tanggal saya lupa lagi sih, adalah pokoknya di konten-konten sebelumnya, di video-video sebelumnya. Nah jadi awal mula kita kan start tuh dari rumah tuh preparing gitu ya, preparing itu jam 12 siang. Jam 12 siang udah sholat duhur gitu langsung berangkat ke base camp. Tadinya mau ke Gunung Puntang tadinya tuh, cuman karena Gunung Puntang ada konflik atau gimana gitu, saya gak takut salah ngomong gitu ya. Pokoknya intinya ditutup aja lah Gunung Puntang itu. Nah ada yang merekomendasikan udah aja ke Gunung Sangar katanya. Nah, kan pada waktu itu emang saya kan belum tahu ya Gunung Sangar itu di mana gitu sama si Green itu. Akhirnya kita berdua tuh ngobrol lah gitu ya, ngobrol gimana baiknya nih, mending di Gunung Sangar aja, lanjut ke Gunung Sangar aja, atau sekedar camping-camping ceria gitu di Gunung Puntang. Tapi saya tuh ke si Manggrin bilang kalau kalau camper ya udah mending yang dekat-dekat rumah aja gitu, kayak di sini kan kayak Gunung Putri, rumah saya kan di bawah gitu kan, dekat gitu ya. Akhirnya singkat cerita kita memutuskan untuk ya udahlah ke Gunung Sangar aja sekalian nyobain gitu. Saya awalnya udah apa ya, udah skeptis gitu lah ya, nggak denger Gunung Sangar gitu, namanya aja udah Gunung Sangar gitu kan. Nah sesudah itu singkat cerita sehabis sekitar jam 3 sore lah kita nyampe di Gunung Sangar, di base camp Gunung Sangar yang ada di Banjaran. Singkat cerita kita nyampe, terus kita berangkat itu, naik itu trekking itu sesudah asar. Kita sempat menunaikan sholat asar dulu sama si Manggrin di base camp Gunung Sangar. Itu kan depannya kan ada masjid base camp Gunung Sangar. Kalau yang udah pernah ke Gunung Sangar pasti tahu ya. Nah singkat cerita kita tuh naik lah, singkat cerita tuh udah ngurusin maksi, udah ngurus segala macam, segala rupa gitu, kita naik ke Gunung Sangar. Nah kalau awal-awal perjalanan sih melintasi dulu rumah-rumah warga, perkumpulan warga kan, sebelum masuk ke pintu rimba yang perbatasan kebun kopi ya kalau nggak salah gitu. Nah kan kalau dulu itu kan eh, jalurnya beda dengan jalur yang sekarang. Kalau sekarang kan ada jalurnya ada kayak gapura lagi gitu ya, kayak gapura lagi melipir ke kanan tuh. Nah kalau dulu itu ke kiri, itu treknya sama apa, berdampingan sama trek off road gitu, motor trail ke Gunung Sangar tuh, ke puncak Gunung Sangar tuh. Nah
singkat cerita saya jalan tuh, saya masuk ke perbatasan, perbatasan pintu rimba yang masuk ke kebun kopi itu. Di situ tuh saya berhenti dulu, yang ada aliran sungai yang di tengah-tengah itu tuh, ada aliran air gitu di situ tuh. Berhenti dulu, terus makan apa ya, makan roti. Saya sama Manggrin, saya masih ingat makan roti soalnya ada di konten kan. Makan roti, makan. Dari situ tuh, aduh, kan treknya lumayan, musim hujan juga kan waktu itu kan. Musim hujan, treknya licin gitu. Saya juga sempat ngeluh di situ tuh. Emang besok turun deh gitu, kuat gitu, udah gak kuat gitu saya tuh. Padahal cuma 2 jam sih, eh, untuk mencapai Gunung Sangar gitu ya. Cuman kalau waktu itu kan emang apa namanya, emang baru lagi naik gunung gitu, udah lama beberapa tahun gak naik gunung kan. Terakhir naik gunung itu tahun 2014 ke Cermai, via Palutungan. Nah kemarin itu baru lagi jalan-jalan. Nah di situ tuh mulai ada yang aneh-aneh gitu. Awalnya tuh saya kepleset di situ tuh. Ya dari situ tuh saya tuh jalan tuh kayak udah agak kuat banget gitu. Badan tuh kayak drop gitu lah. Padahal kan cuman kepleset biasa ya, terkilir biasa gitulah. Nggak terlalu parah gitu. Sampai Manggren juga agak sedikit khawatir gitulah dari situ tuh. Singkat cerita kita jalan. Nyampe lah kita di pos 1 kan. Nyampe di pos 1 itu banyak sumber air kan, apalagi musim hujan kan di situ kan. Kalau dulu itu belum ada kayak warung-warung gitu, kalau sekarang kan ada warung kan ya. uh, di situ tuh saya tuh sempat ngevlog dulu lah, meskipun kaki terkilir gitu ya, ngevlog terus ngisi air gitu, isi air soalnya dari bawah nggak terlalu banyak bawa air. Nah udah dari situ tuh singkat cerita kita jalan lagi sampai di rest area kedua. Kan itu kan ada rest area ketiga dari pos 1 Gunung Sangar itu kan dikit lah, cuman tanjakannya emang agak agak lumayan gitu, apalagi musim hujan kan ya, licin. Nah udah nyampe di situ tuh, tepat di situ tuh di rest area yang kedua kan, itu kan belakangnya kan aliran air tuh, aliran air terus masuk ke nyambung ngelewatin apa kayak shelter gitulah. Mungkin itu kalau dulu tempat ini ya, tempat saung-saungnya warlock gitulah kalau dulu itu. Nah soalnya kan dulu di situ tuh banyak apa, tempat perapian gitu, tempat perapian buat bikin air gitu atau bikin nasi gitu di situ tuh. Kalau bahasa Sundanya mah hau lah. Nah tepat di situ tuh hujan gede itu, hujan gede banget. Tepat di situ tuh saya sama Manggrin neduh dulu di situ, lumayan lah, agak lama lah, sekitar 15 menitan sampai 20 menit ada tuh neduh di situ. Nah dari situ tuh saya lihat lagi gitu, lihat lagi sesuatu gitu ya. Cuman dari situ tetap aja nggak ngomong gitu sama Manggrin, soalnya kan takut drop juga ya Manggrin gitu. Udah saya gedrop gitu, nanti ketambah Manggrin drop kan berabe gitu. Nah itu tuh sosok yang itu tuh ada lagi, muncul lagi gitu dari balik pohon itu tuh, dari balik pohon, sama persis kayak gitu. Anjir merinding sama persis kayak gitu. Ya udahlah saya nggak ngeganggu gitu di sini, ucap saya gitu ya di dalam hati gitu. Singkat cerita tuh ya udahlah, saya juga ngomong gitu ke si Manggrin, Mang
jalan lagi aja gitu. Ya udah, jalan aja, emang udah agak reda ya di situ tuh. Kita jalan, eh, tepat di ada tanjakan sesudah situ ya, sudah atasnya banget rest area yang kedua itu ada tanjakan gitu. Itu licin, bener-bener licin gitu. Kalau sekarang mungkin ada pegangan bambu ya, kalau ada pagar bambu gitu pinggir-pinggirnya. Kalau dulu ada pagar bambu cuman hancur gitu, kayak yang nggak keurus gitulah, hancur. Nah, kita berdua berpegang ke situ. Di situ tiba-tiba saya kepleset lagi gitu, kepleset lagi. Dan yang anehnya di situ tuh keplesetnya agak sedikit apa ya, agak sedikit aneh gitulah, kayak ada yang ngedorong gitu, sampai baju yang sebelah kiri ini kotor gitu, baju carrier gitu sampai kotor lah gitu ya. Sampai Green ngomong lagi, kan Green di depan posisinya ya, waktu itu kan cuman berdua naik. Mang kunaon deui cenah, Mang kenapa lagi gitu. Saya ngejawab sambil sambil bercanda gitu, ah ti sereule kepleset gitu. Tenan naon Mang, ayo jalan lagi kataku tuh. Yaudah, singkat cerita jalan lagi ke atas. Nah, sebelum rest area yang ketiga itu, yang sebelum masuk puncak, itu hujan lagi bener-bener gede itu. Akhirnya kita berdua ngebentangin playseat tuh, playseat berdua jalan tuh ke atas kayak barongsai sama Manggrin, kayak barongsai berdua aja jalan sampai di tengah-tengah yang ada tangga tuh, yang ada tangga yang mau ke rest area ketiga. Itu kan licin banget. Saya tiba-tiba muntah di situ, muntah ada 3 kali lah di situ. Saya muntah, itu badan bener-bener drop gitu. Soalnya dropnya juga aneh sih. Ya udah kata Manggrin, istirahat dulu aja, jangan dipaksain. Saya juga mikir kalau turun gitu udah gak mungkin ya, soalnya itu bentar lagi kan udah masuk puncak gitu kan. Ya udah istirahat dulu lah gitu. Itu sambil ngebentangin playseat berdua gitu sama Manggrin, sambil ngobrol-ngobrol. Nanya dia juga, mungkin dia juga ngerasa ya, mungkin nah cina nggak biasanya, kenapa gak biasanya gitu. Ya gak tahu Mang, namanya juga orang yang drop kan gak tahu ya. Nah dari situ tuh ya udahlah, jangan dipikirin gitu, have fun aja lah kataku tuh ya, have fun aja, positif kataku tuh, udah berpikiran positif aja. Nah, singkat cerita tuh hujan agak sedikit reda lah ya, agak sedikit reda. Itu lagi gede-gedenya kan, agak sedikit reda. Kita ngeberesin playseat gitu. Singkat cerita jalan lagi kita tuh berdua. Nemu di rest area ketiga yang bawah puncak tuh, yang bawah puncak Gunung Sangar. Nah, di situ tuh hujan kembali gede. Ya akhirnya kita neduh lagi, mau gak mau kan, mau gak mau neduh lagi di situ. Sesudah di situ ya kita berbincang-bincang lah, ngobrol gitu ya sama Manggrin. Nah ini si atap apa ya namanya, jadi tahu kan sapu sapu injuk gitu kan, si atapnya tuh kayak kayak sapu injuk gitu ya. Itu tuh tiba-tiba roboh gitu, roboh gitu. Wah kataku tuh, udahlah Mang, mending jalan lagi lah kataku tuh. Gak apa-apa hujan dikit mah kataku tuh. Udah yuk kita jalan lagi aja gitu. Ya udahlah, kita mutusin jalan lah, jalan-jalan-jalan. Alhamdulillah sekitar dari situ sekitar 10 menit sampai 15 menitan lah dari situ tuh kita nyampe puncak dengan kondisi basah kuyup ya. Soalnya hujan, pasnya kita nyampe di puncak juga emang masih gerimis hujan gitu.
Terus di arah Gunung Puntang itu kan kayaknya badai gitu ya, soalnya banyak petir, banyak geledek gitu di situ tuh. Singkat cerita, kita sampai jam jam 6 kurang lah, jam 6 maghrib ya, jam 6 maghrib kurang kita nyampe, ngediriin tenda seperti biasa, ngedirin tenda, terus ngopi ngopi terus nyeduh mie kita tuh ya sama Manggerin di dalam tenda tuh, soalnya di luar gak mungkin, soalnya hujan hujan lagi itu, dan itu hujan bener-bener gede gede itu hujan. Ya udahlah, kita beraktivitas di dalam tenda aja ya. Nah, singkat cerita saya tuh tidur, kita tuh berdua tuh tidur tidur aja. Nah, sekitar jam 2 malam saya tuh pengen kencing nih, pengen kencing. Saya sempat sempat bangunin Green. Saya, Mang, mau keluar gak, kataku tuh, pengen kencing euy. Dia si Green ngejawab, ah mual, ah enggak katanya, dingin katanya. Ya udahlah, saya keluar. Pas keluar emang city light-nya emang bagus kan ya, dari puncak Gunung Sanggar city light-nya. Wah keren nih city light kataku tuh. Saya kencing aja di situ tuh. Dengan apa? Dengan sedikit ragu-ragu sih sebenarnya ya. Tapi mau gimana gitu, udah mau kencing gitu ya. Ya udahlah, saya kencing. Sudah saya kencing, saya punya pikiran nggak tahu kenapa gitu. Saya punya pikiran pengen ngeluarin matras, ngopi sebat gitu di depan tenda tuh sambil ngelihat city light gitu ya. Nah, singkat cerita ya udah saya ngeluarin matras, kompor, apa, ngangetin air, manasin air, nyeduh kopi gitu. Saya duduk tuh. Saya duduk di situ tuh. Duduk lihat, wah, emang bener-bener keren kan city light-nya. Sampai saya juga betah gitulah ya. Nah, cuman dari arah belakang tuh agak sedikit apa? Merinding gitu. Merinding-merinding disco lah gitu ya. Saya kan orangnya gampang penasaran ya. Merinding, lihat langsung ke belakang. Merinding, lihat langsung ke belakang. Di belakang tuh ada bendera kan, di tugunya itu kan ada bendera merah putih itu tuh, ngelambai-ngelambai gitu. Saya tuh aneh gitu, penasaran gitu, itu apa ya gitu. Saya ngambil HP, nyalain flash di HP, disamperin sama saya tuh, disamperin. Oh alhamdulillah, eh, cuman bendera gitu ya. Anjir merinding ya asli, cuman bendera gitu ya. Nah, pas balik ke depan tenda, saya kan lagi manasin air ya, manasin air, terus dituangin tuh air tuh, tuangin kopi, baru dikocek aja. Itu kopi belum diminum sama saya, kocek. Dari belakang tuh ada yang suara gini gitu loh. Itu beberapa kali saya tengokin nggak ada. Yang keberapa kali lah itu, soalnya beberapa kali banget sih. Saya gak tahu berapa kali lah ada suara kayak gitu terus. Pas terakhir saya lihat, saya langsung ngebanjur itu kopi itu dibanjurin gitu sama itu. Saya sampai spontan ngomong kayak gini, siarek naon ka dia. Jadi kalau bahasa bahasa Indonesianya, kamu mau ngapain ke sini gitu. Pas lihat ke belakang kan sosoknya pocong ini kejadian bener ini. Pas lihat ke belakang itu pocong. Pas saya banjur sama kopi itu, kopi belum saya minum masih panas. Saya banjur, hilangnya kayak asap hilang aja. Saya beresin tenda, masuk langsung saya ke
ke dalam tenda sambil ngituin sleeping bag, masuk ke sleeping bag. Lagi-lagi si Girin nanya, kunaon mang cina, kenapa? Ente tenan naon, ayo saya, ya gak apa-apa kataku tuh, udah tidur aja gitu. Nah ternyata dari situ tuh nggak berhenti sampai di situ gitu ya. Pas saya tidur, baru juga saya memejamkan mata gitu ya, baru ngalenyap lah gitu bahasa Sunda nama. Tiba-tiba saya tuh terkena sleeping paralysis gitulah, kalau bahasa Sundanya mah erup-erup di atas. Jadi saya tuh di situ tuh sosok yang tadi tuh nimpa depan muka saya gitu, saya lagi tidur dia ada di atas muka saya gitu. Wah saya susah bangun kan, sampai ngigo, sampai dibangunin sama Green, ditabok lah gitu sama Green tuh. Mang kunaon, istighfar istighfar, kenapa? Istighfar istighfar. Saya bangun di situ, astagfirullahaladzim ya, istighfar gitu. Pas lihat udah jam 5 subuh ya. Saya di situ tidur cuman bentar, tidur, ditabok sama Green, udah jam 5 subuh gitu. Saya terus-terusan istighfar. Green juga nyuruh cerita, cuman kata saya tuh udahlah ntar aja ceritanya di bawah katanya tuh. Ya singkat cerita, kita mendapatkan pagi yang alhamdulillah bagus, cerah gitu ya waktu itu. Jam 11-an kita turun sampai bawah, dan saya cerita di rumah. Jadi saya posisinya cerita ke Green tuh nggak di base camp, jadi saya ceritanya tuh di rumah gitu. Nanti mungkin bakal ada versi dari Mang Green ya, soalnya saya juga dengar ada cerita juga gitu dari Mang Green gitu. Oke, terima kasih yang udah support channel di Maksa Hiking. Mungkin ini perdana ya, spontan seputar obrolan di hutan. Terima kasih yang udah support, yang belum support segera support channel kita di Maksa Hiking agar kita lebih semangat membuat video, konten dan yang lain-lain, dan agar mendapatkan notifikasi dari kita. Thanks for watching and salam Maksa Hiking. Mun teu maksakeun moal indit.